Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya akan bahas tentang sebuah tradisi yang bisa dikatakan kurang mengenakan ya. Ini dia guys, praktek perbudakan yang ternyata masih ada di zaman modern ya. Dan ini menimpa pada negara-negara yang sebenarnya nggak hanya ada satu ya, tapi banyak negara terutama di Afrika dan di Asia Pasifik. Oke guys, salah satu yang akan saya bahas di sini adalah negara Mauritania, di mana negara ini adalah sebuah negara yang terdiri dari pasir ya guys ya, karena terletak di gurun pasir maksudnya gitu. Dan ini ternyata menyembunyikan sebuah rahasia, yaitu praktek perbudakan. Nah guys, praktek ini ternyata sudah ada sejak lama, bahkan sampai sekarang ini masih ada ya. Bahkan sebenarnya sih negara yang penduduknya itu ya sangat sedikit sih dibandingkan dengan Indonesia. Ini adalah negara terakhir di dunia yang berusaha menghapuskan praktek perbudakan. Nah guys, berdasarkan laporan PBB pada tahun 1991, ini kira-kira 10-20% penduduk Mauritania ini hidup dalam perbudakan ya. Dan ironisnya praktek ini masih ada ya, meskipun tahun 2007 sudah dibuat undang-undang yang memidanakan perbudakan. Tapi sampai saat ini baru ada satu kasus yang ditangani guys ya. Bagi para budak, perbudakan sebagai mata rantai penyiksa fisik dan mental yang tidak bisa dengan mudah diputus ya. Dan ini ada juga sih ya, orang yang bisa dikatakan adalah ini ya, mungkin dikatakan aneh ya guys ya. Kenapa dikatakan aneh? Nah ini ada pasangan yang merupakan pasangan yang tidak lazim ada di Mauritania, yaitu pasangan Bu Bakar Messaoud dan juga Abdel Nasir Oud Etmane. Nah karena dia itu disebut aneh karena Abu Bakar ini adalah mantan budak, sementara Abdel adalah pemilik budak yang kemudian berubah ya menjadi pembebas budak. Nah guys, terlahir sebagai pria kaya, Abdel bisa mendapatkan budak dengan mudah ya, bahkan sebagai kado. Jadi sangat ini ya, sangat ironis ya. Nah Nurania justru terketuk setelah dia memiliki banyak budak. Nah adalah dia itu sadarkan gitu guys, karena ada ini sih, ada dari komik favoritnya yaitu Asterix ya. Nah di situ ada sebaris kalimat, manusia terlahir bebas dan setara dalam hak, dan dalam hati kecilnya Abdel ini mengatakan ada yang salah ya. Nggak tahu yang salah komiknya atau mungkin tradisi yang berlaku di Mauritania atau di tradisi tempat dia hidup ya guys ya. Dan belakangan dia baru sadar bahwa perbudakan adalah hal yang salah, sehingga dia pun segera membebaskan budaknya. Tapi yang unik ya guys ya, orang-orang yang mau dibebaskan itu ternyata bingung ya, dan tidak mengerti apa arti kebebasan. Dan Abdel terus kemudian bertemu dengan Abu Bakar, mantan budak yang berhasil melarikan diri dan bebas serta mendapat ini ya, pendidikan yang layak. Keduanya lantas bergabung dan mendirikan SOS Slaves untuk memerangi praktek perbudakan di Mauritania. Nah perjuangan SOS Slaves ini memang tidak mudah ya, tapi diakui keberanian para mantan budak untuk menuturkan kisah mereka itu merupakan sebuah kemenangan tersendiri guys, karena bisa menjadi awal yang bagus ya untuk menuju kemerdekaan sebagai manusia. Nah ada beberapa hal yang juga ikut jadi faktor ya yang menyuburkan perbudakan di Mauritania hingga 2012. Di antaranya sih rasisme ya, bahwa orang kulit terang ini memiliki tinggi derajat yang lebih tinggi gitu ya. Sementara ini ya, yang
miskin gitu ya, kurang komitmen pemerintah serta kurang edukasi ini yang cenderung dijadikan objek perbudakan. Jadi gitu ya. Memang sangat ini ya, sangat ironis gitu guys ya, di dunia yang sudah seperti ini sudah modern ternyata masih ada. Dan Mauritania ini memiliki proporsi perbudakan bisa dikatakan tinggi ya, dan banyak yang mewarisi status budak dari nenek moyang mereka ya. Jadi ada sekitar ratusan ribu orang yang diperbudak di negara Afrika Barat ini. Dan selain di Mauritania, ternyata juga ada sih negara-negara lainnya. Gak hanya di situ, tapi juga ada negara Haiti, di mana 1 dari 10 anak itu terjebak dalam perbudakan. Kemudian Pakistan, dan juga di India guys ya. Dan di sini ada perbudakan anak dan juga kawin paksa ya. Terus guys, praktek perbudakan ini ya memang ini sih ya cukup memprihatinkan karena sampai ada kejadian ya guys ya, ada seorang yang sebenarnya sih bukan budak ya, tapi karena dia itu lagi keluar tempat tinggalnya ya, dan kemudian dia harus dihadang dengan banyak orang, dan dia itu ya ini kemudian menghajarnya gitu guys ya. Jadi kayak dibuat bulan-bulanan gitu sama orang yang itu, karena dia dianggap sebagai orang yang mungkin dianggap derajatnya seperti budak mungkin ya. Jadi gitu ya. Sebenarnya sih untuk hal yang kayak gini ya, memang sudah kalau di Indonesia sendiri sih ya saya nggak ngerti juga sih ya. Mungkin masih ada ya perbudakan secara terselubung ya. Tapi sebenarnya sih dimanapun juga, nggak cuma di negara-negara maju, di negara dimanapun di dunia perbudakan ini memang sudah dihapuskan ya. Bahkan pada ini 2 Desember 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran, dan tanggal itu kemudian dikenal sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. Oke guys, itu sekelumit ya tentang ini ya, nasib perbudakan yang ada di Mauritania dan juga di dunia pada umumnya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.